Oke, Jabredim, kita akan membahas setelah lagi, tapi ada yang break dulu apa? Iya, ini dia. Melawan Vietnam di Stadion Midin pada leg kedua setelah di pertemuan pertama yang sedang satu. Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, tinggal 1 lawan 1 dengan kiper, gawang di depan mata, dan tiba-tiba Arhan berhenti. Ternyata dia menolong lawannya yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Ka Face Wash, bersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Wajah jadi cerah dan berenergi. World Cup, menang kalah pilih main bersih. Line up hari ini, sepatu di posisi bawah, jersey di tengah, dan kaf di atas. Pertandingan dimulai. Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, tinggal 1 lawan 1 dengan kiper, gawang di depan mata, dan tiba-tiba Arhan berhenti. Ternyata dia menolong lawannya yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Ka Face Wash, bersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Wajah jadi cerah dan berenergi. World Cup, menang kalah pilih main bersih. Line up hari ini, sepatu. Akhirnya setelah lebih dari 2 dekade, Indonesia berhasil menang kembali 3-0 atas Vietnam di Stadion Midin. Luar biasa penampilan Indonesia, walaupun di babak kedua berapa kali membuat kita senam jantung mas kita. Bener-bener hanya sesekali ya. Iya. Bener-bener kita dibikin, bukan dibikin sebenarnya. Mungkin strategi taktik bahwa kita lebih menunggu untuk kemudian melakukan counter attack, dan itu membuahkan hasil di Dan itu, akhir. mas kita melihatnya sebuah strategi. Nggak yakin bahwa itu bukan strategi ya, karena apapun kan gambarannya adalah Vietnam nggak luar biasa amat itu. Sintayong membiarkan bahwa nggak ada pemain yang bisa menuntaskan peluang mereka menjadi gol. Itu mungkin kenapa kita dibiarkan untuk menunggu di belakang. Oke, kalau Bang Valen udah Walaupun tegangnya jadinya ya. pasti udah ini ya, udah puas gitu. Apa? Melihat dan menyuarakan kembali telah hilang selama ini, Bang. Ya, gue sih tadi takut sama ini nih yang tadi VIP-nya Siapa? Vietnam udah pada turun, terus iya dia mau nyamperin Philip terus lihat tuh. Tuh dia kabur tuh. Maksudnya dia menyamperin, memberikan salaman perpisahan. Lihat ya, rame-rame dateng sama pengawalnya, terus dia langsung pergi tuh si Philip. Tuh lihat gak? Nih. Di bosnya kayaknya ketua PSSI-nya dah. Ntar kita tanya deh. Nih datang rame-rame Sama tuh tadi kan. Nah, Philip terus dia malah ke sono. Oh, dicuekin. Enggak, dia ngindar. Behavior gitu. Iya, kalau gue lihat sih ini udah memang benar-benar mau di take over. Mukanya nggak muka marah tapi ya. Siapa si nguyen-nguyennya itu ya. marah tadi pas turun. Turun ya. Gue nggak tahu tuh marah apa enggak. Ya sekali lagi bahwa sometimes nggak perlu main cantik, tapi result. Apalagi kalau di fase dengan grup seperti ini. Jadi kemarin misalnya kita ada yang bilang katanya beruntung doang, ya it's still 3 point. Tadi juga gitu. Misalnya orang bilang apa babak kedua gimana, tetap aja Tipe. sejarah menangnya 3-0 di kandang lawan dan tetap 3 poin gitu. Jadi bagi gua ya apa yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas tadi, gua rasa udah sesuai dengan apa yang diarahkan sama STY. Di sisi lain Vietnam apek banget. Bukannya nggak ada peluang, ya ada peluangnya beberapa terbuka, tapi apek mulu ya. Memang hari ini ya kemenangan untuk pantas ya Indonesia. Untuk Indonesia yang memang percaya sama Indonesia, yang percaya bahwa ini akan lebih dari 2 gol. Dan Bang Valen awalnya nggak percaya itu 2 gol ya? Lu percaya dong. Kalau nggak percaya ngapain gue mau 3 gol? Ya iya kan, akhir 3 gol. Kalau ngelihat babak kedua ya, Vietnam itu babak pertama mereka 2 shot on target. Iya. Babak kedua nggak ada on target. Tapi mereka ini ada masuk. juga di mas ininya mas, statistiknya mas. Tapi mereka kan masuk ke daerah pertahanan kita. Tapi ya itu melambung lah, diselamatin oleh crossing ya, bukan shot on target. Crossing diselamatin oleh Hernando Ari. Sebaliknya kita juga nggak banyak ya. Babak kedua itu cuma satu yang jadi gol itu. Tapi gue lihat itu juga emang udah disusun sama STY, lu jangan kepancing, lu jangan lagi terlalu ke depan. Begitu udah last minute emang mereka juga udah mulai frustrasi. Baru itu. Pakai serangan balik juga kan tadi, bukan yang memang skema yang bukan kayak anak skena gitu. Skenanya emang udah bertahan. Anak skena. SU banget ya. Yoi. Untuk semua umur kan. Gue sampai nggak minum. Ya minum dulu mas. Minumnya Awi. Deodoran sama facial washnya sama EDT-nya Kaf, jersey DRX dengan ada chipnya, kece banget. Nah, ini balik lagi soal belanja Jebret Media Shop. Desain-desainnya pasti ditunggu ya. Setelah kemenangan ini pastinya ada desain terbaru. Tapi yang jelas 120.000 buat yang sudah membeli hari ini sampai
tadi babak kedua berakhir. Selamat buat Anda yang sudah berbelanja 120.000 jersey dan merch spesial dari Jebret Media Shop. Nggak ada jersey. Nggak ada Jersey DRX. T-shirt. Kita t-shirt aja. Jersey DRX. Oke, Mas Gita. Kalau melihat secara permainan, Pre-love ada barang laki. Jangan lupa hari ini kita masukin 50 barang baru. udah terjual berapa, Bang? Ya kan lagi siaran. Oh iya. Belum tahu lah. Belum tahu. Nanti Silakan dicek serius lagi. Serius lagi nih, Bang. Kalau man of the match menurut Mas Gita siapa? Oh, Aduh. Susah ini. Hernando kali dia. Iya. Hernando ya. Ya Hernando berapa kali ya penyelamat? Ya, artinya dia ngamanin pertahanannya. Babak kedua kan pemain kita juga cuman bawa bola keluar biar nggak masuk pertahanan. Jadi kalau ukurannya babak pertama Ragnar, tapi kalau Ragnar juga nggak banyak kontribusinya di babak kedua ya. Lebih untuk apa ya? Hanya sekedar pegang bola ya. Hernando ya. Di tengah dia juga nggak dalam kondisi yang cukup fit, tapi dia bisa mengamankan pertahanan. Nah, setelah ini kita akan membahas pemain debutan timnas Indonesia, tapi ada yang mau lewat nih. DRX will to shine Rebuild to shine. Rebuild to shine, dan ini adalah jersey yang menggunakan teknologi chip ya, jadi kita bisa mengecek originalitas karena kita bisa langsung scan by NFC di sini dan keluar langsung series jersey nomor berapa. Oke, ini ada 2 pemain yang diturunkan setelah kemarin JZ, kemudian Nathan, hari ada Tom Hai dan juga Ragnar. So far bagaimana Mas Gita? Gue tadinya berpikir bahwa Tom Haye yang akan lebih menonjol ya. Tapi Ragnar yang lebih terlihat. Tom Haye lebih sebagai DM, jadi nggak terlalu terlihat. Dia babak kedua apalagi dia benar-benar mainin sepak bola bertahan, ya nggak keluar jadinya. Ragnar yang lebih menonjol. Ya. JZ juga ya. Debutnya dia luar biasa di GBK. Tadi dia cetak gol juga di penampilan keduanya. Memberikan rasa aman di lini belakang ya. Betul. Itu kalau ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, bagaimana tuh Mas? Wow. Nah itu akan bingung mungkin. Jordi Amat mungkin di usianya mungkin akan hilang jadinya. Akan hilang. Karena kalau ngelawan Irak pun dia ada 2 kali blunder. 1 gol bunuh diri. Jadi dengan adanya Izes ya ada Rizky Ridho juga. Rasa-rasanya akan itu. Hopner kan juga pasti 3 ini akan jadi pilihan utama. Oke. Jadi udah pasti dikunci itu adalah Tom Hai, ya Ragnar. Ya. Kalau di depan gimana Ramadan Sananta tadi? Gue agak heran sama Sintayong ya, nggak pernah Masih percaya sama Ramadan hoki dari awal ya. Tapi mungkin itu balik-balik lagi. Gue tuh nggak pernah Selera dia. Iya selera dia jadi. Kenapa selalu hoki? Tapi kan sengaja dia membuktikan bagus dan cetak 1 ya gol. tadi kan kalau ngeliat dia bisa jemput bola. Pada saat dia harus bertahan juga dia ikut. Hoki kan nggak kayak gitu juga. Di SEA Games kan juga kan. Iya. Sananta. Kalau si pemain Hapner bagus. Tapi ada satu tadi ya yang clearance-nya agak bikin repot. Iya, deg-degan juga. Tapi dia keluar dari itu dia bagus. Iya, ini selanjutnya soal bagaimana Sebenarnya kiper. persaingan juga seru adalah Jacob Sayuri sama Asnawi. Iya, betul. Itu Tadi pakai gantian ya. dua-duanya Sama-sama bagus. Ada Sandy Walsh nanti kan itu kan Nah, ada 3 Sandy Walsh. Dan sama lah di kiri kan ada Shane Patinama, nanti ada Pratama Arhan, ada Nathan juga, ada Edo. Dari ketika dalam satu posisi tidak ada satu garansi atau jaminan, maka disitulah lu ada rasa kompetisi ya, competitiveness yang membuat kita kira bisa lihat dan bisa dipilih ya memang yang saat paling pemain siap. itu yang paling oke itu yang diambil. Dan ketika dia lagi nggak bisa pun pelapisnya ataupun yang lainnya juga posisi yang sama punya pemain lebih dari 1. Betul. Kayak tadi Nathan kan nggak jelek, dia jelek di pertandingan pertama. Tadi kan dia nggak jelek, makanya dia 45 menit di GBK kan. Tadi bagus, dia ditarik bukan karena dia jelek kan, karena memang ada penyegaran Edo. Dan Edo tadi yang buka jadi gol ketiga kan, syutingnya Edo tadi. Nah ini kalau saya baca-baca dari komen Jebret Tim di live chat ini banyak mengatakan setelah unggul 2-0 permainan Indonesia agak kendor. Ya, itu menurut Mas Gita memang strategi dari STY apa memang karena Vietnam mencoba terus? Vietnamnya menekan jelas. Iya, menekan. Bahwa kan strategi Philipp Trusia adalah mengejar ketinggalan. Jadi mereka pasti menekan dan itu mungkin dibaca oleh STY bahwa agak dibiarin karena beranggapan bahwa toh nggak ada juga pemain yang bisa bikin gol.
Lihat aja targetnya 0 loh mereka. Shot on targetnya 0 loh. Block shotnya kita sampai 7 ya. Mereka hanya menghasilkan corner, ada 7 corner di babak kedua buat buat Vietnam. Itu artinya ya kepotong sama pertahanan kita ya, hanya jadi corner jadinya. Oke, dan ini sebuah catatan menarik bagi Indonesia menghadapi Vietnam di Asuhan Throsier ini. Dari 3 kali pertemuan selalu menang dan tidak kebobolan. Iya, ini sebuah 1-0, 3-0. Iya, memang pemain belakang kita sudah oke. Strateginya STY oke, atau memang Vietnamnya lagi ampas banget Mas depannya? Kalau gue bilang lagi ampas ya. Penampilan terbaik kita justru di Piala Asia loh waktu lawan Vietnam dibandingkan dengan 2 yang ini. Oh, nomor kita di menurut gue di Piala Asia itu, walaupun kita hanya menang lewat penalti. Tapi kita melayani permainan mereka di tengah gitu. Nggak nunggu jadi Oke. Jadi benar-benar ya. Selepas dari ya lini depannya Vietnam lagi ampas, lini belakang kita dan strategi saya juga oke. Kalau gue lihat ketika akhirnya dengan pemain-pemain kita sekarang terus pengen diadu main taktikal teknik, malah kita unggul. Tapi kalau Vietnam main provokasi, main keras, dia menang. Justru menurut gue mereka lebih berbahaya karena pemain kita tuh gampang kepancing, gampang nggak fokus ketika akhirnya sudah melakukan permainan yang seperti itu gitu. Nah, terus ini menurut gua untuk melawan Indonesia sekelas Vietnam terlalu sopan dan itu bagus buat kita. Oke. Gitu. Dan Bang Gary, Bang Abrar, apa kita terhubung kembali dengan Alvino Hanafi? Lagi dicoba dikontak. Oke, kita masih mencoba terhubung dengan Alvino Hanafi di sana. Alvino lagi motoin flare. Nah, dia coba mungkin lagi ngobrol pemain dia. Mendapatkan informasi mengenai pejabat-pejabat petinggi yang turun ke lapangan. Bung Harfa juga katanya ada di sana. Bung Harfa ada di mana-mana nih ya. Dia mah tanpa sponsor, tanpa bilang-bilang, tiket yang ngasih ke dia. Yes. Oke, ini ada yang nyinggung seniornya Mas Gita tadi gara-gara nyebut sih tadi. Siapa? Toel. Juniornya. Seniornya. Ya, oke. Ini man of the match Ragnar, kira-kira Jebret Team punya pendapat yang lain? Siapakah man of the match? Kalau di babak kedua tadi Rando Ari yang tampil oke. Kemudian di babak pertama ada Ragnar ya. Bisa oke. Ini peluang-peluang. Iya, peluang-peluang. Enggak ini. Enggak bisa ya. Iya, lupa gua. Merdeka atau mati satu bangsa. Oke, beberapa peluang yang terjadi. Tuh. Lihat ya, Vietnamnya kayak gitu enggak dapat dia. Iya. Nah, kita next match-nya jadi bulan lawan Irak dulu di Jakarta. Lawan Irak. Di Indonesia pokoknya. Ya oke, itu Juni. Dua-duanya Juni. Dua-duanya Juni ya. Setelah 6 sama 11 Juni. Juara dulu di Liga Inggris sama di Europa League. Nggak bisa diaminin nih berarti. Tapi kan kita dengan 7 poin sekarang. Ya, si Vietnam 3 poin. Iya, jadi secara hitungan matematis di grup kita perlu 3 poin lagi buat memastikan. Dan itu bisa diraih ketika menghadapi Filipina. Oke. Atau menang Filipina tahan imbang Vietnam, kita udah lolos. Siapa namanya Mas? Ma'ruf El Rumi. Makin tua juga ya. Lu sih semua udah menua. Bawa umur di sini. Ya semua gue bilang. Iya, lu tuh ntar juga begitu, Bang. Lah emang udah menua gimana sih? Iya. Ya udahlah. 7 poin dan gol kita plus gol kita 0 kan. 0 ya. Yang lolos 1 apa 2? 2 yang diambil. Irak udah lolos 12 poin. Iya. Berarti saingan kita Filipina, Vietnam. Iya. Filipina 3. Kita seri lagi lawan Filipina. Iya seri, tapi kita kan main di GBK nanti. Ya di GBK kita golnya lebih sedikit daripada di sini tadi. Enggak, poin kita 7 kan sekarang. Iya. Kan cukup 3 poin lagi 10 udah enggak ada yang nguber. Ini kalau secara itu kita jadi cukup menang sekali lagi. Iya. 3 poin lagi. Nah, kita bisa anggap kita sudah lolos ya sebagai runner up. Peluang untuk bertemu siapa nanti ke depannya? Wah, berat itu. Udah. 9 grup, juara dan runner up. Ada 18 kita tim. satu-satu aja Pak. Iya, ada 18 tim celebrate every game, fokus every game gitu. Iya, itu berat loh. Itu ada Cina, ada Korea, ada Jepang, ada Saudi Arabia, ada Qatar. Ada segala macem lah itu yang kemarin-kemarin di Piala Asia. Ada Kirgistan juga. Ada Kirgistan. Oh, lumayan ya. Jadi ya kita kesusahan hari ini biarlah hari ini. Besok lolos ada aja dulu. Sendiri. Ini ada titipan tadi Bang dari dalam Bang. Iya, harusnya lu bisa ngolah. Peluangnya gitu seperti apa? Harus bisa ngolah gitu. Kalau mau sambil nungguin Alvino kan. Iya, tapi gini kan, kita kan menangnya sama ASEAN. Draw sama Filipina, menang 2 kali sama Vietnam kan. Kenapa nggak coba tahan imbang atau ngalahin Irak di pertandingan pertama? Pertandingan Juni nanti. Kan kita lawan Irak dulu baru lawan Filipina. Targetnya itu. Itu kan kita langsung lolos tanpa memikirkan hasil yang lain. Oke. Juni tanggal 6 dan tanggal 11 ya. Bagaimana Alvino? Iya, yang jelas memang ya. Kalau kita lihat
ini memang sesuatu yang membuat kita nih sekarang besok akan lebih rame lagi ceritanya. Antara yang memang suka kasih positif sama yang suka kasih kritik gitu loh. Nah, gua nggak tahu Jebret Tim sekarang kalian tuh lebih suka yang kasih positif atau kalian lebih suka yang kasih kritik. Karena biasanya begini, saat bisa menang seperti ini, yang positif untuk Coach Sintayong Pro itu rame. Tapi begitu tadi misalnya negatif, maka yang tidak terlalu suka dengan Coach Sintayong itu yang rame. Iya, bete kan? Which one are you? Yes. Tulis di kolom komen, tulis di kolom. Mumpung di live chat nih. Nggak disensor kan, Bang? Hah? Nggak disensor kan? What is sensor? What for ya? What for? Iya. For what? Oh. Jalan hidupku kaf. Coba tulis di kolom komen, nanti Vaniko akan bacakan. Oke. Gue sih kenapa gue bikin kaos yang ada kutipan gue yang gue bilang kan, jangan sebut mereka pemain kelahiran, tapi sebut mereka pemain timnas Indonesia. Jangan sebut mereka pemain asli atau pemain turunan, tapi sebut mereka pemain timnas Indonesia. Jangan sebut mereka pemain Jawa, Bali, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, tapi sebut mereka pemain timnas Indonesia. Karena saat kita tidak sepakat dalam prosesnya, tapi toh mereka semua adalah warga negara Indonesia dan mereka dipanggil membela timnas Indonesia dan perform, maka mereka adalah pemain tim nasional Indonesia. Valentino Cimanjutak sign out. Thank you for 1 million viewers today. Terima kasih Jebret Tim. Akhirnya selesai sudah, kita nggak bisa menghubungi Tapi Alvin benar lagi. nggak Mas Gita? Iya betul. Maksud gue boleh tidak sepakat sama kita berdua, tidak sepakat nih. Sama kemarin juga misalnya Coach Ricky Nelson. Iya. Tapi itu kan di luar gamenya, gitu maksud gue. Tapi saat di dalam pertandingan, ya mereka udah pakai baju timnas Indonesia. Betul. Ya, itu mereka adalah pemain timnas. Kalau mau dikritik di luar gamenya adalah dengan mereka datang, kemungkinan ya tidak ada apa ya, yang ditakutkan kan adalah tidak adanya grassroots yang naik segala macam gitu. Ya, Itu di luar game. Iya. Kalau di dalam game ya Dan itu udah. kan bukan salah mereka. Iya, bukan salah mereka. Terus gue gini, ketika lo gini, ini gue harus klarifikasi juga, bukan ke Mas Gita, maksudnya ke yang lain. Ketika lo bilang masalah grassroots, ya kan? Sebenarnya kan karena yang dulu kemana? Iya, betul. Nah, namanya kepengurusan yang sekarang nih kan dia juga punya waktu nih. Gue cukup nggak saat gue menjabat, gue bina dari grassroots. Terus kalau akhirnya gue kasih cuman fondasi, gue dilanjutin nggak? Nah, sementara kan ada hal lain juga yang gue mah kalau bisa segera mungkin nih, misalnya gitu. Tapi menurut gue, selama ternyata hasilnya jadi bagus dan semuanya itu memang merupakan sah gitu loh. Why not? Ya udahlah gitu loh. Dan kita kan pemerintah kita juga tidak melarang untuk melakukan itu. Kecuali yang kata kayak Philip Troussier, gue juga mau ambil pemain Vietnam yang kelahiran yang main di Eropa. Tapi kan pemerintahnya yang membatasi. Gitu. Nah, salah Troussier tidak juga. membatasi. Betul. Dan gue setuju juga sama Coach Ricky Nelson bilang ya. Tapi lu juga berarti dengan begini kan udah nih. Tapi jangan lupa ini yang udah sekarang jangka sekarang nih. Tapi yang jangka panjangnya Lu siapin. juga disiapin. Ya. Betul. Jadi jangan di sininya udah nih, ini udah oke nih. Kita paling nggak kita bisa berprestasi mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tapi yang jangka panjangnya pun disiapin. Jadi artinya dua-duanya berjalan. Dan ketika pemain-pemain misalnya pemain-pemain kita ada yang bilang, wah makin nggak ada kesempatan. Itulah kompetisi. Disitulah competitiveness orang harus ini. Dan ketika ternyata lo dianggap lu lebih baik tapi lo nggak dipanggil, tenang. Banyak orang-orang yang juga akan memberikan saran. harus sering dong nonton Liga 1 kan ada yang gitu juga. Jadi pasti akan ada yang ngasih. Sebenarnya kalau kritik mau dikritik ya ada aja kritiknya. Kayak kemarin kenapa Wahyu Prasetyo dipanggil habis 2 gol bunuh diri di Liga. Kenapa siapa namanya Adi Satrio dipanggil. Dia habis blunder lawan Persib. Ya kalau mau dicari kritiknya itu ya pasti banyak, ada. Iya. Kenapa Adi Satrio dipanggil kan karena Hernando Ari cedera. Nadio juga cedera. Ya, mau nggak mau kan dia jadinya kan. Ya itulah. Tapi yang jelas hari ini gue lihat Jebret Tim semua apapun latar belakang kalian, suku, agama, ras, subscriber mana kalian, tapi kalian yang udah numpang nonton di sini, kalian semua adalah penonton tim nasional Indonesia yang luar biasa. Terima kasih yang sudah menonton hari ini. Gue juga secara pribadi ucapin terima kasih buat CAF, buat DRX yang sudah support live reaction kita. Mudah-mudahan kepercayaan ini kita bisa lanjutkan, bisa main bola bareng. Amin. Bisa main, kita juga punya karambol. Ya, ada juga karambol di sini. Karambol. Kita bisa juga nanti live reaction yang lain. Kenapa kaget? Enggak kaget. Gue main karambol soalnya. Iya kan? Enggak, maksudnya dari main bola dengan jersey DRX terus ada lu nyebutin karambol gitu. Emang ada kita ada
Really? Iya. Lo kan ada orang yang suka di lapangan, ada orang yang suka main di dalam ruangan. Iya, mainin jari, Bang. Ada. Iya. Dan buat Mas Gita, thank you banget buat semangatnya selalu untuk Indonesia. Betul. Ini konsisten dari zaman dulu, dari apa? Pas 1928 loh ya. Ngomong Bang. Iya, itu belum ada tuh, Bang. Gue emang udah umur tapi nggak ikut sama muda. Nggak gitu-gitu juga kali. Ya udahlah, terima kasih Jebret Team, terima kasih Bang Valen, terima kasih Mas Gita, terima kasih semuanya yang betul pada hari ini. Sampai ketemu di live reaction berikutnya. Sehat selalu. 1 juta viewers. Thank you. Oke, Miace. Pertandingan dimulai. Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, tinggal 1 lawan 1 dengan kiper, gawang di depan mata, dan tiba-tiba Arhan berhenti. Ternyata dia menolong lawan yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Ka Face Wash, bersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Wajah jadi cerah dan berenergi. World Cup, menang kalah pilih main bersih. Line up hari ini, sepatu di posisi bawah, jersey di tengah, dan cuff di atas. Pertandingan dimulai. Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, tinggal 1 lawan 1 dengan kiper, gawang di depan mata, dan tiba-tiba Arhan berhenti. Ternyata dia menolong lawan yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Ka Face Wash, bersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Wajah jadi cerah dan berenergi. World Cup, menang kalah pilih main bersih.